Banyak orang umur 19 tahun masih pusing mikirin mabar atau skripsi atau nongkrong. Tapi teman gue di sini umur 19 udah nikah muda dan sekarang umur 21 21 bos. 21 udah mikirin cicilan, udah mikirin makan gimana, istri gimana, Listrik anak gimana? gimana ya. Mau balik ya. Dan dia udah banting tulang di umur yang sangat muda ya. Udah banget. Punya anak, udah bisa mikirin tanggung jawab. Alhamdulillah. Sekarang kita mau podcast nih ya, ngomongin tentang nikah muda nih. Ini teman gua Abdul Aziz, dia nikah umur 19 tahun sampai sekarang. Masih nikah sekarang? Masih. Siap, alhamdulillah. Kawin. Siap, betul, alhamdulillah. Siap, kita langsung aja ke pertanyaan nih. Boleh. Karena orang yang nikah muda tuh pasti banyak banget yang bikin penasaran. Kita mulai dari yang paling mendasar nih. Lu kan nikah umur 19 nih. Umur 19 masih SMA anjir. Apa udah lulus ya? Udah lulus. Oh, udah lulus. Pertama kali lulus ya? Ya. Umur 19 lulus. Lulus. Pas lulus kan? Pas lulus kan? Enggak. Lulus 18. Lulus baru 3 bulan lulus itu. Oh 3 bulan lulus baru nikah. Kenapa kepikiran nikah, bos? Maksudnya lu nggak takut kehilangan masa muda? Kan banyak yang bilang tuh mumpung masih muda, bos. Salah bos. Salah. Gimana? Itu statement yang salah. Salah gimana? Makanya jawab. Lu sebagai orang yang nikah muda. Karena statement yang masih muda, lebar masih muda. Itu salah bos. Karena prinsip gua lebih baik nikah muda karena apa? Karena menjauhi zina bos. Mau balik. Bener. Ngeri beneran. Iya iyalah, daripada sekarang umur muda zina kan. Itu kadianya sana kemari. Barangga Banyak dosa ya. Pertama dosa. Terus kalau mau berhubungan kayak gitu ngeluarin uangnya gede. Benar gak? Benar. Daripada ke hotel-hotel yang kayak gitu mending ditabung buat umroh. Intinya menghindari dosa. Iya. Masya Allah banget. Ada nggak anak muda yang kayak gitu, bos? Ada kayaknya cuman beberapa. Berapa ya? The top 1% berarti. The top 1% orang yang langka. Gak tahu langka. Oke, berarti alasan nikah muda di umur 19 itu untuk menghindari zina ya, menghindari dosa. Iya. Oke, sekarang pertanyaan kedua ya. Apa reaksi pertama orang tua lu sama mertua pas lu bilang mau nikah? Karena kan itu masih muda banget. Itu lu 3 bulan baru lulus 3 bulan SMA gitu. Mau diceritain dari awal. Ceritain tuh. Reaksi orang tua lu sama mertua lu. Reaksi pertama orang tua gua ya. Pas gua minta, "Pak, pengen nikah." Kedeui cenah. Ora kene, masih muda, terus masih kuliah, nanti lagi aja cenah. Berarti awalnya tidak disetujui. Oke, terus cuman seiring berjalannya waktu alhamdulillah disetujui juga. apa tuh? Kenapa bisa disetujui? Ya meyakinkan orang tua lah, bos. Dengan tanggung jawab, memperlihatkan tanggung jawab. kemandirian. Iya betul, kayak gitu. Mantap. Terus mertua lu gimana? Mertua, gue bilang ke mertua teh, datang nih, to the point, weh. Ma, ini hubungan udah lama, cinta. Mau nikah. Ya sok, cina. Langsung disetujuin. Mertua lu langsung setujuin. Setuju, bos. Langsung lampu hijau. Ya sok, cina. Tapi biaya mau gimana, nah gitu doang. Terus? Itu gimana jawaban lu ketika itu? Biaya nanti kita obrolin sama orang tua, cinta, gitu. Terus langsung bawa orang tua ke rumah istri gua, langsung diobrolin. Udah tanggal nikah. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Wah, mantap banget ya masalah. Cuman ada boncos gitu. Ada boncos gimana tuh? Banyak yang jual. Pengeluaran sama pendapatan jauh banget. Soalnya gua udah effort bang itu bang. Asli. Gua ngejual motor 2 motor lu jual? Buat modal nikah? Iya. Motor Ereking tahun 86 sama The Tracker, bos. Tapi ya alhamdulillah untuk hal ibadah. Kita lakuin apapun. Iya. Ibadah daripada berzinah terus kan? Betul. Oke, berarti yang jadi masalah tuh ternyata malah orang tua lu ya. Orang tua sendiri. Malah lampu hijau langsung gitu. Lampu hijau. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Itu lu modal nekat
atau emang udah ada hitung-hitungannya, udah ada rencana di kepala lu atau modal nekat? Gimana tuh? Modal nekat, Bos. Modal nekat. Asli. Asli nah. Modal meninggalkan dosa gitu ya berarti. Modal nekat. Yang penting mah gue terjauhi dari zina. Pokoknya dari dosa-dosa yang Gacor besar yang banget nih, dengerin lu anak muda. Contoh tidak nih. diridhoi sama Allah. Contoh nih, anak muda Abdul Aziz umur 19 udah nikah karena ingin meninggalkan dosa. Dosa. Mantap. Sekarang nih, gue denger lu kan awal nikah tuh jualan cireng ya. Piscok dulu, Bos. Piscok dulu. Piscok dulu. Piscok dulu. Boleh nih, kenapa lu awal-awal langsung kepikiran jualan apa piscok ya berarti ya? Itu gimana tuh? Gimana rasanya tuh? Dari kan teman-teman lu otomatis masih muda, masih main-main nih. Gimana perasaan lu ketika orang-orang pada main, lu jualan piscok gitu? Perasaan gua have fun sih, Ji. Ya enjoy we, enjoy. Nggak peduli ada yang ngomongin lu nggak? Banyak. Nah, gimana Banyak. tuh? Nggak peduli. Gak peduli. Bodo amat. Tutup telinga. Yang penting mah lu nikah, meninggalkan dosa, dan lu tanggung jawab dengan Iya. mencari nafkah jualan piscok. Piscok. Oh, begitu. Mantap nih teman-teman cara anak muda, woi. Lu kebanyakan nongkrong lu. Ya, Jangan terlalu ngedengerin omongan orang. asli. Asli, soalnya belum tentu nih orang ngasih makan gua. Benar. Kalau misalkan lu sering ngomongin apa? Ngedengerin omongan orang, nggak akan maju-maju, Bos. Asli, pasti. Bakal stuck di Pasti situ lu terus. stuck karena lu dengerin omongan orang terus. Hmm. Kalau kayak gitu caranya. Oke, berarti nih pertanyaan selanjutnya adalah kenapa pindah ke Cireng? Piscoknya gagal apa gimana nih? Jadi ceritanya gini. Pertama kan emang jualan piscok nih. Setelah nikah teh mikirin ini kita mau gimana ke depannya. Maksudnya penghasilan uangnya dari mana? Dari dapat yang nikah, uang nikah, hasilnya digolongin ke piscok. Jadi modal piscok. Modal piscok. Seiring berjalannya waktu adalah udah lama sih sebenarnya piscok teh dari sebelum nikah. Sebelum nikah udah jualan Sebelum piscok. nikah jualan Berarti itu piscok. udah biasa lah ya. Udah biasa. Cuman pas udah nikah turun nih penjualan, Bos. Bingung Bangkrut, lah, bingung. Enggak bangkrut juga sih. Cuman sepi aja. Sepi. Gua muter otak gimana caranya biar dapetin duit yang lebih dari itu. Akhirnya ke Cireng. Cireng sukses berarti. Alhamdulillah. Kalau nggak salah lu berhenti jualan cireng itu bukan karena bangkrut tapi karena lu Kuliah lagi. fokus kuliah. Kuliah lagi. Bener kan? Betul. Berarti sebenarnya cireng tuh lu nggak gagal ya? Nggak gagal. Masih bisa lanjut sebenarnya. Masih pasarannya bagus banget, lagi bagus itu. Nah, sekarang pertanyaannya, itu lu gimana bagi waktunya tuh? Lu apakah dagang bareng sama istri atau gimana tuh? Dari awal piscok sampai cireng. Dari awal piscok bareng-bareng sama istri. Bareng sama istri? Sama istri. Wah, romantis banget nih ceritanya nih. Anak muda jualan bareng gitu. Iya dong. Pokoknya pagi kita ngadon, sore jualan sampai malam, malam belanja, tidur, paginya gitu lagi. Terus aja kayak gitu ya? Terus kayak gitu. Sampai akhirnya lu balik lagi kuliah, fokus lagi kuliah. Karena udah punya anak. Oh, udah punya anak. Makanya kuliah lagi. Supaya masa depan terjamin lah ya kalau kuliah ya. Kalau kuliah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Pernah nggak lu ngerasa malu atau minder pas lihat temen-temen lu itu lagi nongkrong gitu, lagi main-main, sementara lu lagi goreng cireng? Enggak sih. Enggak Enggak ada kepikiran ke situ. karena lu tadi tipe orang yang nggak peduli omongan orang kali ya? Amat. Oh, siap. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Nah, ini menarik banget nih ya, bisnis piscok cireng gitu ya. Tapi lu berhenti kan? Berhenti, fokus kuliah. Terus gimana lu nafkahin? Untuk sekarang gua ngojol, Bang. Ngojol. Oh, sekarang lu ngojol ya? Ngojol. Karena mungkin ojol lebih fleksibel ya. Fleksibel waktunya. Karena lu diem pun gak ada masalah gitu ya. Gak ada masalah. Gak terikat sama itu gitu ya. Gak kayak karyawan lah. Iya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Kenapa lu pilih kuliah? Oh, tadi udah ya pertanyaan. Kenapa lu pilih kuliah untuk meninggalkan bisnis cireng yang lagi naik-naiknya? Karena kan cireng bukan bangkrut kan? Bukan bangkrut. Sebenarnya itu tuh lagi di atas banget. Iya, nah, kenapa lu pilih kuliah? Alasan utamanya apa sebenarnya gitu? Selain tadi anak kan ya. Selain itu ada nggak alasan lain-lain? Ya biar kedepannya kalau udah S1 kan nggak terlalu berat buat nyari kerja, Bos. Oh, lebih enak buat nyari kerja gitu. Iya. Berarti lu memilih kerja daripada bisnis? Kalau bisa dijalanin dua-duanya. Dua-duanya. Nah, kalau bisa. Oke.
seberapa berat nih transisi dari bos cireng, itu lu yang punya kan? Lu yang punya, lu yang dagang sendiri kan? Dari bos cireng ke driver ojol. Istri lu gimana tuh? Ngedukung kah atau protes? Gimana tuh? Ngedukung sih. Ngedukung-dukung aja berarti ya. Ngedukung aja. Ya berarti istrinya baik nih kayaknya nih. Alhamdulillah. Dukung-dukung aja gitu ya, enggak pernah Alhamdulillah. protes sana sini gitu Nggak ya. pernah Berarti disupport disupport. ya berarti ya. Support. Sekarang gimana cara lu manajemen waktu kuliah dan ojol gitu? Dan waktu buat istri plus anak. Itu gimana lu? Manajemen waktunya lu gimana nih? Masih ada waktu nggak buat lu kayak me time gitu? Ada lah. Coba diceritain dong manajemen waktunya. Jadi kan kalau kuliah kita nggak seminggu full kan. Jadi cuman seminggu 3 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi waktu-waktu kayak misalkan kuliahnya Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu kita kerja ngojek Terus Kamis, Jumat, Sabtu ngojek cuman sampai setengah hari. Kayak misalkan kita masuk jam 1 nih kuliah. Jadi ngojeknya dari jam 7 sampai jam 12 pulang kuliah. berarti ngojeknya tetap tiap hari berarti. Tiap hari. Oke. Karena kan ngejar setoran, Bos. Karena cicilan tadi ya. Cicilan. Oke, siap. Terus buat me time paling gue di hari Minggu doang sih sama keluarga. Kalau buat lu sendiri ada waktu nggak khusus buat lu sendiri gitu? Kayak ngerokok Gua atau mah cukup malam-malam di luar ngerokok sendiri, ngopi udah. itu aja cukup. Cukup. Bengong gitu ya. Bengong. Asli. Gitu aja udah cukup. Keren. Oke, sekarang nih ya. Banyak orang bilang nikah muda itu menghambat karir. Nih ya. Tapi menurut lu sebagai orang yang udah nikah muda, berarti berapa tahun sekarang? Udah nikah berapa tahun? Mau jalan 2. Mau jalan 2 tahun. Nikah muda itu beban atau justru bensin gitu ya, yang bikin lu lari lebih kencang gitu? Bensin yang bikin lari lebih kencang, Bos. Bensin ya? Iyalah. Kalau lu masih berpikir nikah itu beban, berarti belum benar itu Hidupnya. pola pikirnya. Mungkin dia belum mandiri atau belum bisa tanggung jawab kali ya. Kayaknya belum ini deh, belum ada sesuatu yang harus dicapai, kayaknya belum tercapai. Buat dirinya sendiri berarti ya. Hmm. Berarti itu kalau menurut lu berarti itu adalah sebagai bensin gitu ya. dong. Semakin kita mengejar karir lebih kenceng gitu ya. Oke, apa nih momen lu pernah nggak ada momen yang paling ngedown gitu yang pernah lu alami selama nikah sambil kuliah sambil pernah dagang dagang piscok, dagang cireng sama sekarang ngojol gitu. Dan gimana tuh ketika lu pernah ngedown, gimana cara lu bangkitnya? Gua pernah ngedon. Kapan? Coba boleh diceritain nih. Gua ngedon pas pindah ke profesi gua, pindah ke ojol. Oke, berarti transisi dari cireng, bos cireng ke ojol. Karena agak sedikit kaget soalnya pendapatannya anjlok banget, Bos. lebih Anjlok banget. Bukan turun ya, lagi. lebih rendah dari Anjlok banget. Anjlok banget. Kalau cireng segini nih, ojol segini mah. Bawah banget. Jauh. Soalnya gua kan biasanya cireng itu seharinya kotor 7,5 sampai 1 juta. Buset. Gede banget tuh bos cireng. Gede. Terus pas pindah ke ojol sehari cuman paling gede kalau rame 200, 2,5. Itu paling gede itu. Paling gede kotor itu, Bos. Kotor. Belum bensin, belum makan, belum rokoknya. Anjir kecil banget berarti ya. Ya bersih-bersih cepet sampai cepet 50. Itu pun tadi kalau rame. Kalau lagi sepi, terus gimana cara lu bangkit? Gimana lu ngontrol perasaan lu gitu? Ngontrol semangat lu, motivasi lu tuh gimana, Bos? Ya karena cicilan sih, Bos. Baik lagi ke situ. Cicilan emang motivasi lu, semangatnya itu. Gimana caranya gua harus beresin cicilan nih? Cicilan sama ngelihat anak sih. Kenapa? Ngelihat anak kenapa? Karena kan semakin dia gede semakin gede juga kan kebutuhannya, Bos. Oh, lu terfikirkan masa depannya. Masa depan anak. Walaupun dia masih kecil, masih setahun, tapi gua udah mikirin jangka jauhnya. SD-nya, TK-nya, SMP-nya. Jadi pemikirannya udah jangka panjang nih. Jangka panjang, jangan deket terus lah. Terus nih, lu ada pesan gak nih buat anak-anak muda nih ya? Lu masih nongkrong, lu dia udah banting tulang nih nyari duit lu. Gimana nih, ada pesan gak lu buat anak-anak muda sekarang nih yang masih foya-foya gitu dan gak punya tujuan hidup, masih nyari jati diri kesana kemari gitu? Ada pesan gak lu? Sedikit aja lah. Silakan.
Pesan nih buat anak-anak muda. Jangan sia-siakan waktu muda lo. Lebih baik kita banting tulang dari umur muda kayak gini, Dengerin, tapi enak di masa tua. dengerin. Soalnya kalau kita banting tulangnya di usia tua, lelah bos. Asli. Asli. Badan juga udah lemas-lemas atuh masa Udah tua nggak mah. kuat. Iya. Makanya lebih baik kita banting tulang dari umur sekarang mah yang masih muda. Pokoknya mah kerja terus sampai pinggang bengkok. Di usia yang muda. Eh, Dengerin lu. Dari bos Cireng nih, Bos. amin ya Allah. Oke, sekarang closing question. Pertanyaan terakhir di umur 30 nanti. Di umur 30, lu ngebayangin diri lu ini kayak gimana? Bayangan gua di umur 30 tahun nih. Ya, mudah-mudahan tercapai lah ya. Udah duduk pakai sarung, pakai kaos oblong, rumah sederhana, cuman ada halaman. Halamannya ada apiari, ada kolam, sambil ngerokok sambil ngopi gini. Sambil liatin nih pagi-pagi itu. Istri sama anak nganterin, anak dianterin sekolah sama istri pagi-pagi. Terus karyawan datang. Assalamualaikum bos. Setor bos. Setor nu mana ya? Setor nu mana? Ya batu bara bos. Hadiah 30 miliar. Beres eta. Ada lagi yang datang. Bos, setor bos. Setor non yuk. Pabrik tahu bos. Sabaraha bulan enak 10 miliar bos. Boleh. Mau balik. Bayangannya gitu. Itu impian lu. Impian. Impian lu. Mimpilah setinggi-tingginya supaya apa? Supaya enggak sengsara di masa tua. Oke, begitu kali ya kita podcast kali ini nih ya. Ini podcast pertama nih ya di akun Faris Muhammad Aska dengan narasumber Abdul Aziz ya ngomongin tentang nikah muda. Begitu teman-teman nih. Yang mau request narasumbernya siapa atau ngomongin topik apa bisa langsung di komen aja. Jangan lupa subscribe. Gaskeun.